Bagaimana bisa tenang jika buah hatinya terbaring sakit? Apalagi sampai dirawat di rumah sakit, itulah yang dirasakan Kiki Saputri. Kaesha Nada Khairi atau Baby Kaya, putrinya yang baru 1 tahun, sudah seminggu ini mengalami demam tinggi dan radang hingga harus diopnam. Sementara Kiki harus tetap bekerja. Dari seminggu lalu udah mulai demam, kemudian 2 hari masuklah batuk pilek, radang dan kawan-kawannya. Jadi kita putuskan karena nafsu makannya mulai berkurang, terus batuknya juga ganggu banget. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit dan untuk dirawat. Kok udah mulai 5 hari nih batuknya nggak berhenti-berhenti, terus nafsu makannya berkurang, takutnya dehidrasi. Jadinya kita ke rumah sakit aja dulu. Selama bekerja, Kiki mengaku tak bisa tenang. Meskipun ada sang suami Muhammad Khairi dan suster yang menjaga Baby Kaya di rumah sakit, tapi tetap saja pikirannya tak bisa lepas memikirkan kondisi sang buah hati. Apalagi kemarin Kiki begitu sedih melihat putrinya meronta dan menangis saat tangan kecilnya harus diinfus. Lantas sakit apakah Baby Kaya dan bagaimana kondisi terakhirnya? Ya pasti dong, nggak mungkin namanya emak kagak kepikiran ya, tiap detik kayak kabar gitu. Cuman kita profesional kan, karena kita juga pekerja. Kontrak ini sudah ada dari sebelum dilalahnya anakku sakit, jadi harus kita kerjakan sebaik mungkin, seprofesional mungkin, karena orang nggak mau tahu keadaan kita seperti apa, tapi orang tahu kita harus profesional. Dia nangis aja, aku udah nangis gitu. Ada banyak lendir di paru-parunya, kayak ada flek gitu, nah itu yang mau dirawat. Gercep banget dari masuk main pagi sampai siang udah membaik, udah seger. Sekarang Anda udah lepas infusan. Iya, tinggal diatur pola makan, nyusunya supaya dia balik nafsu makannya lagi. Ajang Sportstive Plus Edition Badminton yang berlangsung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu lalu menarik perhatian publik. Meski ada sederet selebriti yang tanding, namun yang menarik perhatian adalah ketika Luna Maya, Cinta Laura versus Ayu Ting Ting, Hesti Purwadinata. Seru dan menghibur, apalagi pertandingan ini dikemas dalam konsep babak adu aura. Sayang beribu sayang, Ayu dan Hesti harus mengakui keunggulan tim lawan Luna dan Cinta. Padahal sebelum bertanding, Cinta dan Luna sempat grogi lantaran keduanya menganggap jika Ayu dan Hesti jauh lebih jago dari mereka. Skor telak diperoleh Luna dan Cinta 21-5 dan 21-12. Kita hanya latihan 2 kali dan kita benar-benar berpikir tadinya lawan kita bakal jauh lebih bagus dari kita karena kita dengar mereka sering latihan. Tapi mungkin karena aku dan Luna kita berdua memang orang yang kompetitif dan kalau udah in the zone tuh fokus banget. Kayaknya itu yang membantu kita bisa menang hari ini karena secara skill sebenarnya kita nggak jauh beda. Banyak topoki, walaupun poin jauh, walaupun poinnya habis di kita. Tapi kan kita memang dari awal tidak diandalkan. Jadi ya kita nggak ada beban-beban. Nggak ada beban. Ya kalau menang, kalau kita sampai menang kalian kaget. Kalau kita kalah, ya. Bagi Ayu, mungkin ini menjadi pertandingan pertama laiknya pertandingan badminton sungguhan. Maka wajar jika harus memilih, bidu wanita asal Depok, Jawa Barat itu lebih baik menyanyi di depan ribuan penonton ketimbang harus bertanding olahraga. Beruntungnya, karena dipasangkan dengan Hesti, keduanya mampu menghibur. Apalagi keduanya selalu kompak, baik di sebuah program acara maupun di luar. Grogi banget tuh, tangan tuh, tadi aja tuh serius gitu. Gemeter. Karena pertama kali gue mendingan disuruh nyanyi ngadepin ribuan. Jujur pengennya agak lama mainnya karena seru sebenarnya dan kayak game sport yang ada gamenya tuh menyenangkan. Meski kalah, Ayu dan Hesti siap menekuni olahraga badminton. Bahkan nama keduanya juga sudah disiapkan oleh Ayah Ojak. Lantas benarkah Ayah Ojak bakal menjadi sponsor tunggal Ayu dan Hesti dalam olahraga badminton? Dua leor. Mulai besok kayak namain kalian 2 leor. Paling ambisi banget, pengen rasanya ada pengen bola aja. Ya Allah, Ayu mainnya udah
Semangat sih, pada semangat alhamdulillah. Menjelang acara pernikahannya disebut-sebut bakal digelar minggu ini, Syifa Haju gelar acara bridal luncheon secara mewah dan intimate. Sebagai bride-to-be, Syifa benar-benar tampil bak Barbie dengan riasan yang flawless serta balutan gaun yang mewah. Nama-nama seperti Keisha Ratuliu, Elina York, Margin Wiherm, Rebecca Klopper, hingga Steffi Zamora pun tampak hadir dan dipercaya menjadi bridesmaid dalam pernikahan Syifa nanti. Tak tanggung-tanggung, untuk para bridesmaid-nya, Syifa memberikan box berisi barang-barang mewah yang nilainya berkisar belasan juta rupiah. Itu tadi, itu apa namanya, Syifa sama bridesmaid-nya. Aku nggak ada urusan sama acara bridal shower. Seru banget tadi acaranya. Syifa bikin acara untuk bridesmaids-nya supaya support dia sampai hari H. Iya, itu aja sih. Haru banget. Iya sih, cantik banget tadi. Syifa kan suka pastel dan dia emang kayak cantik kalau pakai pastel ya, sukanya pastel. Namun di balik kemewahan acara bridal luncheon yang digelar Syifa, ketidakhadiran dua sosok yang dikenal dekat dengannya, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora, ikut jadi sorotan netizen. Di hari yang sama, keduanya lebih memilih hadir di acara ulang tahun Wanda Hara ketimbang ke acara bridal luncheon Syifa. Lantas ada apa sebenarnya? Mungkinkah Aurel dan Lesti tak lagi dekat dengan Syifa hingga tak diundang di acara tersebut? Terlepas dari misteri ketidakhadiran Aurel dan Lesti di acara bridal luncheon, Syifa ternyata merasakan juga keresahan yang dirasakan para calon pengantin jelang pernikahan. Ya, Syifa yang biasanya mudah tidur mengaku jadi sering stres dan kesulitan tidur lantaran memikirkan detail persiapan pernikahannya. Makanya aku tuh untuk pernikahan ini sebenarnya aku udah nyiapinnya tuh dari kayak hampir setahun. Sekarang tuh aku kayak udah dari sebulanan inilah gitu. Bener-bener tiap tidur tuh kayak selalu gak pernah bisa berhenti mikir ngechat-chatin orang lagi padahal udah jam tidur sebenarnya. Cuman kayak aku izin ngomong ya sebelum aku lupa lagi ntar gitu. Iya. Dari pernikahan Al Ghazali kan memang Al Ghazali, Rumi, Alisa, Syifa ini mempunyai pernikahan impian mereka. Jadi secara konsep, secara apapun aku nggak pernah ikut campur. Jadi mereka cuma menyiapkan nanti mereka impian pernikahannya seperti ini kita ngikut aja. Ya kalau support yang lain iya, tapi kalau misalnya mereka maunya seperti A, B, C, D, E, konsepnya apa itu benar-benar ke anak-anak aja. Setelah menggelar acara ulang tahun Ranaima Malika Raudia Andara alias Lili secara sederhana di Pulau Bali, 2 hari lalu, Raffi Ahmad dan Nikita Slavina akhirnya menggelar lagi acara ulang tahun Lili dengan lebih megah dan meriah. Ya, selain dekorasi pesta yang didesain bak acara wedding, berbagai makanan mewah juga tersaji bagi para tamu undangan yang sebagian besar para selebriti. Bahkan Raffi dan Gigi menata beberapa ruangan untuk tempat bermain anak, salah satunya kolam bola. Pokoknya mohon doanya agar Lili panjang umur. Amin. Gimana? Amin. 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 2, 3. Salah satu anak seleb yang paling antusias di acara ulang tahun Lili adalah Arsy Hermansyah. Saking antusiasnya, Arsy mereview hampir semua makanan yang tersaji di acara ultah Lili. Tak sampai di situ, Arsy juga happy banget ketika unboxing hampers ulang tahun Lili yang hampir semua isinya mewah, mulai dari selimut, mainan lucu, dan berbagai item eksklusif lainnya.